Kenapa ya Timur Tengah itu rasanya kok kayak terjebak dalam lingkaran konflik yang gak ada habisnya? Dari perang di Gaza sampai konfrontasi antar negara, kawasan ini tuh terus-terusan panas. Nah, kali ini kita akan coba bedah krisis yang lagi terjadi, gali lebih dalam apa sih akar masalahnya, dan kenapa perdamaian di sana rasanya sulit banget dicapai. Yuk, kita mulai. Oke, untuk bisa paham siklus konflik ini, kita mesti mulai dari ledakan yang paling baru. Gimana ceritanya, sebuah percikan api dalam beberapa bulan aja bisa langsung nyulut kebakaran yang meluas ke seluruh kawasan. Kita lihat deh kronologinya. Semuanya berawal di Oktober 2023. Serangan Hamas memicu perang Gaza, dan sejak saat itu efek dominonya tuh berjalan cepet banget ngeri. Belum sampai setahun, konflik udah nyebar ke Lebanon. Dan puncaknya, perang terbuka antara Israel dan Iran di Juni 2025. Sempat ada gencatan senjata sebentar, tapi itu rapuh banget dan nggak bisa menghentikan eskalasi. Ujung-ujungnya, serangan besar-besaran Amerika dan Israel dilancarkan ke Iran. Cuma dalam waktu singkat, konflik yang tadinya lokal jadi krisis regional besar. Dan inilah harga yang harus dibayar. Angka-angka yang Anda lihat ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah nyawa manusia. Lebih dari 72.000 jiwa melayang di Gaza aja. Ribuan lainnya di Lebanon, Israel, Iran, dan tepi barat. Skala penderitaan manusianya itu luar biasa, dan inilah inti dari krisis yang lagi kita bahas ini. Kalau kita lihat kehancuran sebesar ini, kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih ini kejadian terus? Ini bukan takdir loh. Ini adalah hasil dari kekuatan-kekuatan tertentu yang terus bekerja. Dari analisis kami, ternyata ada 3 pendorong utama yang terus-menerus menyiram bensin ke api di kawasan ini. Nah, 3 faktor ini, benturan ideologi, tekanan ekonomi, dan campur tangan asing, mereka tuh nggak berdiri sendiri, justru mereka saling terkait, menciptakan semacam lingkaran setan yang susah banget buat diputusin. Oke, kita coba bedah satu persatu ya, mulai dari yang paling mendasar. Dan disinilah jantung masalahnya. Coba bayangin ada 2 dunia yang berbeda banget, terus dipaksa buat bertabrakan. Di satu sisi, ada ide-ide dari barat kayak demokrasi dan pasar bebas. Di sisi lain, ada masyarakat yang sistemnya dibangun di atas kekuasaan keluarga atau partai, identitas suku dan agama, serta kontrol negara yang kuat atas sumber daya. Nah, ketika satu sistem ini dipaksakan ke sistem yang lain, hasilnya ya bukan kemajuan, tapi malah kekacauan. Kutipan dari jurnal ini ngejelasin ketegangannya dengan sangat pas. Buat rezim yang kekuasaan itu turun-turun-temurun atau dipegang satu partai, ide soal demokrasi itu bukan pembebasan, justru itu ancaman langsung buat kelangsungan hidup mereka. Inilah yang menjelaskan kenapa usaha demokratisasi dari luar seringkali dapat perlawanan yang sangat keras dari dalam. Faktor kedua adalah ekonomi. Banyak negara di kawasan ini kan kaya minyak. Tapi pertanyaannya, uangnya lari kemana? Seringkali bukan buat rakyat. Kita lihat aja contohnya. Tahun 2017, Arab Saudi itu menghabiskan 70 miliar dolar buat beli senjata. Coba bayangin kalau uang sebanyak itu dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau sistem irigasi. Dengan lebih mentingin militer daripada kebutuhan dasar, para pemimpin di sana itu sebenarnya lagi menciptakan bom waktu sosial. Dan sementara miliaran dolar dihamburkan buat senjata, ini nih kenyataan pahit buat rakyat biasa, pendapatan rata-rata harian di banyak wilayah cuma $2. Kemiskinan yang se-ekstrim ini adalah lahan yang sangat subur buat kemarahan dan radikalisasi. Kalau orang udah nggak punya apa-apa lagi, mereka jadi gampang banget direkrut untuk masuk ke dalam konflik. Dan faktor ketiga yang mungkin paling bikin ruwet adalah intervensi asing. Jadi gini, negara-negara besar itu datang bukan sebagai penengah yang netral. Mereka datang bawa agenda sendiri, mengamankan minyak, menjual senjata, dan menempatkan sekutu-sekutu mereka di posisi strategis. Setiap tindakan yang mereka ambil, mau itu mendukung satu pihak atau menggulingkan pihak lain, seringkali cuma jadi bensin yang menyiram api konflik yang udah nyala. Efek dari semua ini nggak cuma dirasain di Timur Tengah aja loh. Krisis ini udah menciptakan garis perpecahan geopolitik yang jelas banget, membelah kekuatan dunia jadi 2 kubu yang saling berhadapan. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan garis pertarungannya secara global. Di satu sisi ada koalisi Amerika Serikat, Israel yang didukung oleh kekuatan barat lainnya. Di sisi lain ada blok penentangnya yang dipimpin oleh Rusia dan Tiongkok. Jadi ini udah bukan lagi sekedar konflik regional, tapi udah jadi papan catur global di mana setiap langkah punya konsekuensi buat seluruh dunia. Dunia seakan dipaksa untuk memilih pihak. Tapi di tengah dunia yang terbelah ini, ada negara-negara yang menolak buat ikut-ikutan memilih pihak. Salah satunya adalah Indonesia. Yuk kita lihat gimana cara Indonesia mencoba menavigasi situasi yang rumit ini dengan pendekatannya yang khas.
Jadi, bukannya ikut-ikutan mengirim senjata atau cawe-cawe politik, Indonesia itu secara konsisten memilih jalan yang berbeda, diplomasi dan kemanusiaan. Mulai dari mengirim pasukan perdamaian PBB, dukungan vokal untuk kemerdekaan Palestina, sampai bantuan yang benar-benar nyata kayak mendanai pembangunan fasilitas medis di Gaza. Sikap Indonesia itu jelas, penyelesaian konflik harus lewat dialog bukan intervensi. Sebuah posisi yang makin langka, tapi makin berharga di panggung dunia saat ini. Ini semua akhirnya membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Setelah melihat betapa dalam akar masalahnya dan betapa rumit kepentingan global yang ikut bermain, apa sebenarnya ada jalan keluar dari semua ini? Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Di satu sisi, kita punya kekuatan raksasa, seperti ideologi, ekonomi, dan intervensi global yang terus mendorong konflik. Di sisi lain, ada upaya-upaya diplomasi dan dialog, seperti yang dilakukan Indonesia. Pertanyaannya, apakah dialog benar-benar bisa menang melawan kepentingan-kepentingan raksasa itu, atau siklus ini akan terus berlanjut? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan masa depan Timur Tengah, dan mungkin masa depan dunia kita juga.